Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sahabat. Sebuah program diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan pertama di tahun 2019 membahas mengenai kitab Wahyu, dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran ke-8 dengan judul Iblis Musuh yang Dikalahkan. Seperti biasa, sudah hadir sahabat-sahabat yang akan menemani kita berdiskusi, dan mereka akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah pernah kalah nggak dalam pertandingan atau apa, dan coba ceritakan sedikit kalahnya tuh gimana gitu. Silakan. Halo, saya Robert Gultom, saya dari Bablan Mas Permai. Saya dulu pernah ikut sayembara di internet, lomba gitu, hadiahnya sepatu. Jadi disuruh fotoan sama sepatu. Itu yang ikut seluruh dunia. Saya kalah, nggak dapet. Nggak dapat. Rasanya gimana? Sedih. Sedih. Ya, sedih. Yeah. Thank you. Halo, nama saya Olga Jemaat Bintaro. Kalah ya. Paling ini giveaway di Instagram. Ya. Kalah mulu. Nggak pernah menang. Oke, terima kasih buat sharingnya. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Yola, Robert dan Olga, pemirsa di mana berada. Pendeta pernah kalah? Sering ya. Banyak ya. Salah satu yang saya ingat betul waktu ada jalan-jalan ke Batam, pergi ke ada di sana pasar pagi, jual barang bekas. Jadi waktu itu ada sepatu bermerek, branded lah ya. Jadi kami berdua pergi ke sana, saya tanya berapa harganya, 1,5. Mahal banget, bekas 1,5 gitu kan. Datang teman, ambil. Enggak, kalau 1,5 bagus ambil di toko aja, saya bilang gitu kan. Lalu kami pergi, telepon saya 1,5 apa maksudnya, saya bilang 150.000. Kami balik lagi ke situ, orang udah ambil. Saya pikir 1,5 juta, padahal 150.000. Disitulah kekalahan yang menyakitkan. Bukan karena tidak punya uang 150.000, tapi karena sok tahu dengan arti itu dan malu bertanya, akhirnya kehilangan. Saya tawar sama yang udah bayar, Pak, saya bayar 175, enggak. Kekalahan yang menyakitkan. Oke, terima kasih Pendeta. Kita akan segera masuk ke diskusi kita. Untuk ayat inti dan doa akan dibawakan oleh Pastor Robert. Oke. Ayat hafalan kita terdapat dalam Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan memulai diskusi sekolah sahabat kami. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir tengah-tengah kami, sehingga apa yang kami pelajari boleh kami mengerti, dan itu boleh menguatkan kami untuk menunggu kedatangan-Mu kedua kali. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Ya, seperti orang pada umumnya, kalau kalah itu pasti rasanya nggak enak ya. Either itu walaupun seperti yang tadi sudah di-sharing ya, giveaway, ada ikutan sayembara, mau ini, ataupun seperti yang Pendeta David juga udah sharing. Apalagi kalau misalnya dalam pertandingan, ceritanya udah pertandingan, terus udah masuk di final gitu ya. Beda berapa detik. Aduh. Kalau kemarin pertandingan lari gitu, Asian Games yang kemarin ya, itu tuh, atau misalnya udah final, udah mungkin udah berharap, wah pasti bisa nih, pasti bisa, ternyata kalah. Itu rasanya pasti nggak enak. Nah, bagaimana dengan saat ini kita membahas mengenai satu peperangan juga, peperangan kalau misalnya dikatakan adalah great controversy gitu, peperangan yang besar, peperangan yang terbesar lah istilahnya di alam semesta ini, yaitu antara Tuhan dengan iblis, dengan setan. Dan di pelajaran kita sudah dinyatakan, sudah di state di judulnya bahwa iblis adalah musuh
yang dikalahkan. Kita saat ini sudah masuk di Wahyu 12, dan Wahyu 12 ini menceritakan mengawali bagian akhir zaman dalam kitab Wahyu. Setengah bagian kitab pertama, kitab Wahyu, menggambarkan pergumulan rohani umat Tuhan dalam dunia yang kejam sepanjang era kekristenan. Jadi seperti yang kita sudah pelajari setengah kitab yang pertama di episode-episode sebelumnya, itu menceritakan mengenai perjuangan umat Tuhan secara rohani dalam era kekristenan. Nah, setengah bagian kedua dari kitab Wahyu, mulai dari pelajaran saat ini sampai seterusnya, berfokus pada peristiwa-peristiwa yang mendahului kedatangan Yesus yang kedua kali dan kerajaan yang kekal. Jadi saat ini kita sudah mulai akan melihat peristiwa-peristiwa masa depan atau peristiwa-peristiwa nubuatan di dalam kitab Wahyu. Tujuan pasal 12 adalah untuk memberikan gambaran besar di balik krisis sepanjang sejarah dunia. Pasal ini menceritakan bahwa peristiwa-peristiwa akhir zaman merupakan bagian dari konflik alam semesta antara Kristus dan iblis. Jadi karena peperangan yang besar alam semesta ini antara Kristus dan iblis, kita akan membahasnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita kembali lagi, kita masuk di pelajaran hari Minggu. Silakan, Pastor Robert. Hari Minggu, judulnya Wanita dan Naga. Kalau kita lihat di Wahyu 12, di situ bilang perempuan dan naga. Jadi ini seperti dari barat-barat, Beauty and the Beast. Ya. Beauty, cantik. Kalau Beast, nah itu ini, naga makhluk yang jelek ya. Kita baca Wahyu 12 ayat 1-4. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Siapakah perempuan ini? Oke. Seorang wanita dalam Alkitab digunakan sebagai lambang untuk umat-umat Allah. Jadi, wanita, perempuan adalah lambang dari umat-umat Allah. Seorang wanita yang murni melambangkan umat percaya yang setia. Sementara wanita pelacur melambangkan umat yang pada akhirnya murtad. Jadi, ada perempuan sejati melambangkan umat-umat Tuhan yang setia, ada perempuan pelacur yang melambangkan gereja yang murtad. Sebelum salib, wanita dalam Wahyu 12 masih melambangkan Israel di Perjanjian Lama, yang olehnya Mesias lahir ke dunia. Dalam ayat 13-17 dia berdiri membela jemaat Kristen. Wanita digambarkan berselubungkan matahari dan dia berdiri tegap di atas bulan. Matahari dalam konteks Alkitab dapat melambangkan kemuliaan Kristus dan kemuliaan umatnya. Bulan memantulkan cahaya matahari, menunjuk pada janji-janji di Perjanjian Lama yang menunjuk pada Injil. Jadi, matahari bulan adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi, tidak jauh-jauh dari kebenaran firman. Selanjutnya, tanda simbolis berikut yang dilihat Yohanes dalam penglihatannya adalah seekor naga merah padam yang besar. Naga ini dikenal sebagai iblis ular tua. Jadi, sudah pasti naga itu melambangkan iblis. Jadi, bukan siapa-siapa. Jadi, naga itu melambangkan iblis, si ular tua. Ayat mengatakan bahwa ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang dari surga turun ke dunia. Ekor adalah lambang dari alat yang digunakan untuk menipu. Jatuh dari tempatnya yang tinggi, malaikat surga yang kemudian menjadi roh setan dan menjadi rekannya dalam melawan Allah dalam pekerjaan keselamatannya di sepanjang sejarah pertikaian besar. Jadi, setan menarik sepertiga malaikat di surga untuk melawan Tuhan. Jadi, itulah arti dari perempuan dan naga. Oke.
Ini karena sudah mulai banyak lambang-lambang, jadi kita udah harus mulai teliti ya mempelajarinya. Dan jangan lupa bahwa tadi yang disebutkan misalnya ekor itu melambangkan apa, wanita itu melambangkan apa, itu semuanya bisa kita lihat kembali ke ayat-ayat Alkitab yang ada di Alkitab. Pendeta ada yang mau ditambahkan untuk pelajaran hari Sabat, petang, dan Minggu? Banyak sih, cuman perlu Oke. Saya keluar dari sekolah Sabat ini sedikit, saya mengajak kita berpikir dengan satu pola berpikir seperti ini. Dikatakan bahwa iblis musuh yang dikalahkan. Lalu lihat Sabat petang itu di Alinea 1, 2, 3. Dalam buku Wahyu, iblis adalah musuh Allah utama. Iblis adalah musuh utama Allah dan umatnya. Keberadaannya nyata. Jadi iblis itu ada. Jangan pernah kita katakan iblis tidak ada. Jangan pernah kita katakan iblis tidak punya kuasa. Karena sering kita katakan kalau ada orang kerasukan setan lalu diguna-guna, kita nggak pernah. Kita harus yakin itu ada gitu loh. Ya, tapi kita tidak mempercayainya, kita tidak mengikuti iblis, itu poin saya. Lalu dia berada di balik segala kejahatan dan pemberontakan di alam semesta. Ini jelas pelajaran kita katakan. Nah, ini yang saya mau tekankan. Dia mengetahui bahwa kesempatannya yang terakhir untuk menang melawan Allah ialah pada saat peperangan yang terakhir. Kadang kita merasa lebih hebat ya dari iblis. Sok tahu kita. Yang mau saya katakan begini, sebelum setan jatuh ke dalam dosa, dia itu namanya adalah Lucifer, putra fajar ya kalau tidak salah ya, pemimpin biduan yang terhebat di sorga. Yang mau saya katakan adalah berarti Lucifer ini dengan 3 keoknuman Allah di sorga itu dekat. Informasi tahu gitu. Hampir semua informasi dia tahu. Termasuk dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Trinitas, 3 kalahan ini. Dan dia tahu bahwa itu adalah pencipta. Datang dia, coba-coba mau mengalahkan. Artinya sebetulnya dia tahu dia akan kalah. Tapi dia masih mau apa? Coba-coba. Nah, yang menarik adalah kita yang sok tahu mau ikut setan gitu loh. Yang dia sendiri dia tahu kalah. Kita mau ngikut. Artinya apa? Sebetulnya kita harus tahu bahwa kalau kita ngikut setan, kita tuh kalah. Nah, saya balik. Kalau kita ikuti pelajaran ini, Alkitab sudah katakan dia itu kalah. Artinya kalau kita berpihak kepada Kristus, kita akan menang. Kan itu yang seharusnya menjadi pegangan kita. Loh, sudah jelas digambarkan kok. Kalau ikut ini kamu kalah, ikut ini kamu apa? Menang. Dan yang menariknya lagi, kalau kamu memihak, kalau seperti lagu anak-anak, ada 2 jalan, lebar dan sempit kan itu. Kalau kita pilih sempit, hati berglori kan itu. Nah, di sempit ini hal menariknya adalah, kamu nggak usah capek-capek, aku kasih kekuatan kok. Kan sebenarnya itu yang untuk apa kita takutkan lagi sebetulnya kan? Kalau kamu ke sana semua tenang-tenang, tapi akhirnya apa? Nanti dilanjut oleh Yola. Waktu juga yang membatasi pembicaraan kita. Oke. Masih tertarik, masih penasaran dengan pelajaran kita? Jangan kemana-mana. Kita kembali lagi, kita masuk di pelajaran hari Senin. Silakan Olga. Hari Senin, iblis diusir selamanya dari surga. Biasanya kalau dengar kata iblis diusir selamanya dari surga tuh kebayangnya dari mulai dia dijatuhkan pertama kali dan menggoda Adam. Tapi ternyata setelah dipelajarin di sini dan dengan support ayat-ayatnya, aku baru tahu bahwa dia diusir selamanya dari surga itu adalah saat Yesus mati. Dan
yang dia lakukan pertama itu ternyata kan dia memberontak, terus dibuang ke bumi dan melakukan kudeta dan menjadi pemerintah di dunia ini. Dan karena Yesus mati, Yesus menebus kembali apa yang hilang, dan Yesus kembali menjadi pemimpin dari dunia ini. Jadi bisa dibilang, jadi pemikiran aku tuh berbeda. Aku kira Yesus itu menjadi pemimpin dunia ini saat dia datang kembali gitu. Tapi ternyata dari dia mati pun dia udah jadi pemimpin dunia ini. Walaupun bukan berarti setannya gak bisa berbuat apa-apa. Dia masih tetap melakukan banyak penipuan-penipuan dan bahkan semakin kuat, apalagi karena Tuhan mau datang segera, penghakimannya udah makin dekat dan makin banyak penipuan-penipuan dia. Dan kalau dipelajari di hari Senin ini, aku yakin teman-teman atau siapapun yang baca ini akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bahkan jadi mempertanyakan, jadi terlalu detail, terlalu waktu, terlalu apa. Tapi yang aku dapati dari pelajaran ini adalah at the end of the day, pada akhirnya satu-satunya jalan untuk menaklukkan iblis ini adalah di Wahyu 12 ayat 11 itu, darah Yesus pada saat dia mati, perkataan kesaksian kita tentang Yesus, dan cinta kita akan Yesus. Itulah yang akan memenangkan kita daripada penipuan iblis yang sangat licik ini. Oke. Berarti kalau boleh disusun kronologinya, Lucifer memberontak di surga, lalu dia istilahnya ekornya Membawa menyeret sepertiga malaikat di surga, dia dibuang, lalu penciptaan bumi, dan Lucifer menggoda, akhirnya bumi jatuh dalam dosa, dia klaim bahwa dia menjadi penguasa dunia ini, tapi direbut kembali oleh Yesus ketika di kayu salib, menebus dosa ini. Yesus mengambil alih menjadi penguasa dunia ini, gitu ya. Ternyata ada yang mau ditambahkan. Agak panjang nih tambahnya. Jadi gini, sering orang terjemahkan, mengartikan ayat-ayat ini seperti satu peristiwa yang pendek. Ini kan panjang peristiwanya ini sebetulnya. Jadi pengertian sederhananya begini, sambil ilustrasi, kita berempat, kita adalah satu grup di satu tempat, bos kita adalah Olga. Nah, Olga tahu bahwa saya punya sifat yang tidak baik. Tapi Pendeta Robert dengan Yola nggak tahu. Nah, pertimbangan Olga, kalau dikasih tahu ke sana, kesannya menjelek-jelekan. Kan begitu. Nah, Olga biarkan saya punya sifat jelek itu muncul ke permukaan, dan Pendeta Robert dan Yola lihat. Waktunya itu panjang. Kalau menurut istilah kita 4.000 tahun. Kan bumi ini 6.000 tahun katanya begitu ya. Walaupun perlu kita pelajari juga ini artinya apa ini kan gitu. Jadi dari penciptaan ke Yesus disalib 4.000 tahun. Lalu Yesus disalib sampai Yesus datang 2 kali 2000, itu perlu kita pelajari juga, jangan langsung diartikan. Poin saya adalah ada waktu yang panjang. Jadi dibiarkan dulu. Nah, poin kedua, tadi dikatakan setelah Yesus mati, setan tidak punya akses lagi ke sorga. Kan begitu, ini keterangan yang dikatakan. Karena sifat jelek saya itu adalah, kan gitu, mau menjatuhkan si A contohnya. Nah, setelah itu benar jatuh, ketahuan kan sifat jeleknya kan. Lalu Olga kata, lihat benar kan bahwa David itu sifatnya nggak bagus. Kalian lihat sendiri kan. Apa tujuan dia? Tujuannya adalah untuk menjatuhkan si A ini. Dan benar jatuh, lihat.
Artinya setelah itu sudah, kita nggak usah berteman lagi sama dia. Gimana? Setuju? Setuju. Itulah dikatakan bahwa setan itu tidak punya akses lagi untuk bertemu dengan kalian. Saya nggak punya akses lagi untuk ketemu dengan kalian karena kalian udah sepakat, sama-sama tahu bahwa sifatnya David itu tidak baik. Jadi itulah yang saya punya gambaran. Jadi kalau kita punya bayangan itu seperti satu peristiwa yang pendek, kita bisa mengambil kesimpulan wah Tuhan itu jahat. Kok diusir sih gitu. Kesan usir ini kan jelek sekali kan. Tapi sebetulnya dengan matangnya sifat setan yang jahat itu, dengan matangnya perbuatan yang jahat itu, itulah membuat dia sudah tidak punya akses lagi. Aduh, ini bukan bagian saya lagi. Kita bukan satu grup lagi. Oke, terima kasih Pendeta untuk pencerahannya. Paling nggak kita punya gambaran yang lebih mudah gimana untuk mengilustrasikan kejadian ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Nah, kita kembali lagi masuk di pelajaran hari Selasa dengan judul Peperangan di Bumi. Kita bisa baca di dalam Wahyu 12 ayat 13 dan 14. Sini dikatakan, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi kalau misalnya kita melihat nubuatan ini, pasti langsung connect-nya ke Daniel. Karena di Daniel juga ada 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dan itu kalau misalnya kita hitung, berarti 1260 hari atau 1260 tahun. Dan ini nubuatan ini sangat tepat sekali karena apa yang terjadi di Dark Ages itu benar-benar tepat 1260 tahun. Buku Sekolah Sahabat kita katakan, sudah jelas iblis melanjutkan aktivitasnya di bumi dengan cara melampiaskan amarahnya kepada objek yang Kristus sangat kasih di bumi, yaitu jemaatnya. Jadi ketika dia sudah tahu bahwa dia kalah dan dia sudah di pelajaran yang kemarin diusir selamanya dari surga, dia lihat ini supaya saya nggak kalah sendirian, istilahnya gitu ya. Supaya nggak kalah telak, siapa yang saya serang untuk supaya orang yang menang ini merasa sakit gitu. Dan ini sering juga terjadi di kehidupan manusia ya. Kalau saya malah melihatnya banyak di film-film gitu. Karena kayak misalnya Pendeta Robert sudah ada istrinya. Ada yang misalnya nggak suka gitu ya sama Pendeta Robert, tapi nggak bisa menang. Karena nggak bisa menang, saya harus hancurkan keluarganya. Saya harus serang istrinya gitu kan. Seseorang yang sangat dikasih oleh Pendeta Robert. Dan inilah juga yang setan lakukan, yang setan usahakan. Makanya kenapa dia menggencarkan penipuan yang besar-besaran di atas bumi ini, karena satu, dia nggak mau kalah sendiri, dia mau kalahnya rame-rame. Yang kedua, kenapa manusia? Karena manusia adalah objek yang sangat dikasih oleh Tuhan. Di sini dikatakan 1260 hari atau 1260 tahun adalah periode penganiayaan oleh iblis, yaitu dalam sejarah sangat cocok dengan periode nubuatan tahun 538 sampai 1798. Pada waktu itu gereja Roma sebagai gereja yang berkuasa mendominasi dunia barat sampai terjadinya revolusi Prancis yang mengakhiri kuasa Roma yang menindas, paling tidak untuk sementara waktu. Jadi kita belajar, kalau kita lihat ke belakang itu sejarah ya. Sejarah bagaimana 538
gereja mulai berkuasa dan diakhiri di 1798 ketika revolusi Prancis, di mana Paus yang saat itu ditahan oleh Jenderal Berthier, ya kalau nggak salah ya. Itu inilah yang terjadi, dan bahkan masih terjadi peperangan besar saat ini di bumi kita antara Kristus dan iblis, dan kepada pihak siapa kita mau berpihak gitu, kepada siapa, kepada Kristus kah atau kepada iblis. Ternyata ada yang mau ditambahin. Kembali ke yang ilustrasi tadi kan, karena saya sudah nggak diterima di grup ini, saya cari kelompok yang baru kan. Karena saya sudah tinggalkan ini, nggak ada media perang lagi di sini kan, jadi perangnya pindah ke sana, yaitu ke bumi, kan gitu kan. Cari-cari tempat, oh ada yang tempat. Lalu berikutnya seperti tadi Yola kata masalah ilustrasi, di awal saya katakan bahwa setan tahu dia tidak sanggup mengalahkan siapa. Tuhan nggak sanggup, dia tahu. Tapi dia mau coba-coba. Itulah sombongnya dia itu. Ya kan, itulah nggak tahu dirinya dia itu. Kan sombongannya nggak tahu diri kan. Dia nggak tahu diri bahwa dia nggak sanggup sebetulnya. Tapi dia coba. Lalu, saya ingat dulu, tadi Yola tanya, pernah kalah nggak ya? Saya selalu kalah kalau deketin cewek dari dulu. Selalu kalah. Curhat ya kali ya. Jadi saya pernah itu ada deketin cewek, saya dapat fotonya karena saya kalah, bikin kumisnya, bikin kacamatanya, pernah gitu nggak? Sebel gitu loh kumis, karena nggak berani ke sana fotonya jadinya gitu loh. Atau nggak tahu teman-teman alami nggak, putus sama pasangannya, nggak berani marah ke sana, fotonya sebenarnya nggak tahu. Oh, wow, that's deep. Enggak, maksudnya berarti image-nya yang Iya, dihancurin. Iya. Jadi setan pun begitu gitu loh. Saya nggak bisa kalahkan sana. Apa yang disayangi oleh Yesus ini apa dan siapa? Ya umatnya. Saya tadi cek-cek di sini, rupanya menarik juga nih. Pengantin pria dan pengantin wanita. Allah Yesus itu maskulin. Jemaat itu feminin. Eklesia. Jadi paslah antara pengantin pria dan pengantin wanita, maskulin dengan feminin. Itu tambahan masalah pindah ke sana dengan bagaimana rasa benci kita yang tidak tersalurkan tapi nggak sanggup, dipilihlah yang lain. Oke, terima kasih pendeta. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Rabu, silakan pendeta Robert. Hari Rabu, peperangan melawan umat yang sisa. Kata sisa, remnant, menggambarkan mereka yang tetap setia kepada Allah, sementara kelompok mayoritas telah murtad. Pada akhir zaman, mayoritas manusia di dunia telah berpihak pada iblis. Akan ada sekelompok umat yang tetap setia kepada Kristus dan akan menghadapi murka iblis. Jadi di akhir masa ini, mayoritas dunia akan berpihak kepada iblis, kepada setan. Tetapi dari semua mayoritas ini ada segelintir kecil umat-umat yang tetap setia sama Tuhan. Umat yang sisa pada akhir zaman memelihara hukum-hukum Allah. Jadi siapa itu umat-umat yang sisa itu, yang cuma segelintir kecil dibanding mayoritas dunia ini? Mereka adalah yang memelihara hukum-hukum Allah. Wahyu 13 menunjukkan bahwa loh batu yang pertama dari 10 hukum sangat penting dalam konflik akhir zaman. Komponen inti dari 4 hukum pertama adalah penyembahan. Isu utama pada saat krisis yang terakhir adalah siapa yang harus disembah. Nanti pada akhirnya dunia ini bingung, sebenarnya yang harus disembah itu siapa? Tuhan atau iblis? Ya. Itu isu utama. Sementara mayoritas manusia di dunia akan memilih menyembah patung binatang. Itu iblis ya. Umat yang sisa akan menyembah Allah pencipta. Wahyu 14 ayat 7.
Dan hukum keempat menunjuk secara khusus kepada Allah sebagai pencipta. Inilah alasan mengapa kita yakin bahwa hukum ini akan memainkan peranan yang sangat penting saat krisis akhir zaman tiba. Jadi, di ujung peperangan ini, kita bisa lihat mana yang di pihak Tuhan, mana yang di pihak iblis. Di pihak Tuhan adalah umat-umat yang pegang hukum Allah dan yang memelihara sahabat ini. Kalau bukan itu, berarti ya di pihak yang sebelah. Hanya itu aja. Pihak Tuhan atau iblis, hukum keempat hari Sabat atau hari yang lain. Tanda binatang itu. Oke. Ini kan kalau misalnya kita tanya ke orang ya, kamu mau sembah siapa? Tuhan atau iblis? Ya nggak mungkin kan dijawab iblis gitu kan. Pasti setan tuh punya cara yang licik, penipuan yang dia selalu lakukan supaya walaupun kita nggak bilang kita nyembah iblis, tapi kita mengarahnya ke sana, atau kita malah bilang kita menyembah Tuhan tapi sebenarnya kita ada di pihaknya setan gitu ya. Dan sebenarnya ada dua karakteristik mengenai umat yang sisa. Yang pertama tadi mengenai hukum, yang kedua yang belum disebutkan mungkin memiliki kesaksian Yesus Kristus, yaitu roh nubuat. Itu pendeta silakan tambahkan supaya saya nggak panjang-panjang. Pendeta aja yang panjang. Baik. Kembali saya mau membawa pikiran bahwa bukan menurut hukum baru menjadi the remnant. Jadi karakteristik the remnant itu Menurut hukum. menurut hukum mungkin bahasa yang lebih baik kita buat ya, kehidupannya selaras dengan hukum. Karena kalau kita gunakan yang Olga katakan menurut hukum, kesannya saya menurut hukum baru Supaya menjadi remnant. selamat. Nah, itu yang mau saya luruskan. Jadi ada mungkin istilah kerennya benang merah dari sejak Adam dan Hawa sebetulnya. Ada benang merah di mana ada satu kelompok orang yang karakteristiknya itu kehidupannya mencerminkan 10 hukum itu. Ada itu. Dan inilah yang diserang oleh siapa? Oleh setan, kelompok ini. Karena kelompok inilah yang paling disayangi oleh siapa? Yesus Kristus. Dan itu saya pikir make sense gitu. Make sense begini. Ingat nggak dulu di sekolah ada kesayangan guru? Dulu di kelas kami orang yang paling kami sebel adalah ketua kelas. Benar nggak? Karena ketua kelas dekat sama siapa? Guru. Sama guru. Karena kita nggak berani melawan guru, siapa yang sering kita bully di kelas? Ketua kelas. Sederhana aja kan? Nah, kembali ke ilustrasi tadi. Ketua kelas, karakteristiknya itu mengikut kehidupan dia di sekolah, di kelas, selaras dengan aturan yang dibuat oleh siapa? Guru. Tapi kita balik. Kalau ada seseorang bukan ketua kelas, lalu hidupnya seolah-olah selaras dengan aturan yang dibuat oleh guru, kita kata apa? Cari muka nih. Ngejilat nih. Angkat-angkat telur nih, kan begitu kan? Kan sederhana saja sebetulnya kan. Jadi kita begitu nggak suka dengan guru ini, karena kita nggak berani melawan guru itu, siapa yang kita serang? Anak kesayangannya kan gitu. Itu satu. Lalu kedua, ingat Yusuf. Kenapa Yusuf dibenci? Karena kesayangan bapaknya. Ya kenapa disayang itu lain cerita. Mas cerita Yusuf. Tapi kembali kepada pelajaran hari Rabu ya. Jadi saya lihat dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa ada satu kelompok orang sampai nanti kelompok ini karakteristiknya adalah kehidupannya selaras dengan 10 hukum. Nah, dari 10 hukum ini yang sangat menonjol itu adalah Sabat. Itulah pekabaran 3. Pekabaran 3 malaikat dan pekabaran malaikat yang ketiga.
seperti yang saya katakan, kita sering dipusingkan, dibingungkan antara liturgi dan worship. Kita sering berbincang di situ. Oh, nggak boleh tepuk tangan, nggak boleh pakai gitar, bass. Itu liturgi. Gitu. Tapi intinya adalah worship. Worship itu adalah memuja. Siapa yang engkau puja? Karena engkau bisa lahir di dunia ini. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, ini pendeta emang suka bikin penasaran. Jadi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Kita kembali lagi, kita masuk ke pelajaran hari Kamis dulu. Silakan Olga. Hari Kamis, strategi iblis di akhir zaman. Ini sesuai dengan, ini pernah dengar quotation nggak sih? Kayak dekat dengan teman kamu, tapi lebih dekat sama musuh kamu. Jadi kamu tahu apa yang dia bikin, gitu. Dan paling dekat sama musuhnya musuh kamu. Karena kalian berarti dalam satu kubu. Nah, di sini kita lihat bahwa setan itu kerjanya menyesatkan. Menyesatkan itu berarti seperti benar, tapi salah, ya kan? Dan ada firman Tuhan bilang di Amsal juga, ada jalan disangka lurus, tapi menuju maut. Nah, itulah cara setan yang suka mirip-miripin. Makanya kan antikristus, mirip Kristus, tapi kok bukan Kristus gitu. Dan yang menurut aku paling lucu adalah kenapa ya setan itu selalu usaha banget buat mirip-miripin. Contohnya nih, 3 serangkai, ya kan, Godhead, Bapa, Yesus, Roh Kudus. Dia juga 3 serangkai, iblis, monster, binatang keluar dari satu, binatang keluar dari laut, dan Binatang keluar dari bumi. Dia juga bikin gengnya jumlahnya mirip-miripin lah, punya hari sendiri juga gitu. Nah, dan penyesatan dia yang paling akan dia lakukan dalam Alkitab tertulis di Wahyu 4 sampai 11 Wahyu 12 Wahyu 13 sampai 13 14 19 20. 2 Tesalonika ini adalah tanda-tanda dahsyat, tanda-tanda, perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat palsu. Dan siapa sih yang nggak mau dapat mujizat? Ya maulah. Tuhan juga bekerja lewat mujizat. Tapi kita lihat apakah mujizat ini mendekatkan kita kepada kebenaran atau malah bikin kita malah jadi kayak contohnya nih, sakit saat ini sembuh, ya udah makan lagi aja tuh yang nggak sehat, nggak jadi deket sama kebenaran gitu, nggak ada perubahan hidup. Nah jadi at the end of the day, ya kan, melanggar hukum kesehatan sama dengan melanggar hukum Tuhan. Mati juga gitu kan. Kan setan maunya semua orang banyak yang mati gitu. Bukan, dia nggak mau orang hidup. Jadi ya ada banyak cara-cara setan untuk menipu kita. Yang perlu kita ingat, bahkan kan dia bilang dia mau menipu, bahkan orang pilihan pun dia akan jatuhin. Berarti mata kita nggak hanya melulu dengan kejahatan, ini di mana, dalam kebaikan pun dia tetap ada. Makanya kita perlu hikmat untuk membedakan ini semua. Di yang terakhir dibilang kita perlu hikmat. Ada satu waktu itu aku nemu chapter kekuatan setan di buku First Testimony to the Church, bab 66. Dan aku suka banget karena itu strategi dia dikasih tahu dan sangat detail. Dan yang membuat aku mengerti adalah tangan setan sendiri bawa badan Yesus ke atas bumbungan itu dan menipu Yesus. Ya apalagi kita, men. Setan aja bawa ke atas gereja, atas gunung.
dengan tangan dia sendiri, ya apalagi kita lah. Jadi ya benar-benar kita perlu hikmat banget untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena kalaupun kita tahu kebenaran, kemudian kita menjadi titik ekstrim, itu juga salah. Kita harus tahu balance-nya, dan di balance itulah letak Tuhannya, gitu. Oke, itu doang. Pendeta, silakan pendeta. Ada 3 cara setan itu bekerja. Satu itu pemaksaan, kedua penganiayaan. Tapi dengan adanya HAM sekarang sebenarnya itu susah. Muncul yang baru itu apa? Penipuan. Ya, penipuan. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, perlu kita ingat, setan ini pelajar Alkitab yang baik loh. Dia pembaca Alkitab yang teliti. Buktinya apa? Ingat Matius pasal 4? Dia kutip itu. Artinya, saya tadi katakan, kita kadang merasa lebih pintar dari setan daripada setannya sendiri. Gitu. Bukti orang pintar tuh gak mau belajar. Jadi bodoh dia gitu. Bukti orang bodoh, dia belajar terus gitu. Jadi kalau ada orang mengaku pintar, maaf saya katakan itu orang yang agak sombong. Sombong kan gak mau belajar lagi. Jadi kita sering menganggap kita pintar, padahal kita nggak tahu apa-apa. Sama dengan jemaat, 7 jemaat yang ketujuh kan Laodikia. Suam-suam kuku antara tahu dan tidak gitu kan. Ambigu lah istilah sekarang ya, ambigu bener ya, yang nggak jelas gitu. Nah, saya pernah baca artikel, saya sudah sering sebut ini. Salah satu kelemahan orang Indonesia terhadap elektronik adalah begitu beli barang elektronik, buka kotak, buku penuntunnya nggak dibaca gitu. Langsung nyalain, salah pencet, yang disalahin gadgetnya, unitnya, padahal dia lupa untuk baca dulu apa? Petunjuk. Manualnya. Sebetulnya Tuhan itu sudah kasih manualnya sama kita semua. Kalau saya bisa urut-urutkan sederhana saja ini ya. Tuhan itu memberikan manual kepada kita, mau menunjukkan siapa dia pertama kan melalui alam. Itu buku Mazmur katakan kan. Tapi karena alam sudah tidak bisa menunjukkan tabiat Allah, Tuhan turunkan Alkitab. Nabi-nabi lah dulu ya, tapi udahlah, kita sebut saja Alkitab. Alkitab juga orang udah malas baca, Tuhan turunkan roh nubuat gitu. Ini yang terakhir, apalagi mau Tuhan buat. Artinya problem itu sama kita. Kita nggak mau baca apa? Manualnya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Olga, bagaimana kita supaya jangan terjebak? Ya baca manualnya. Nanti kita lanjutkan lagi. Yola. Oke, jangan mana-mana karena kali ini setelah ini full pendeta penjelasan. Oke, langsung pendeta. Oke, panjang lebar ya. Ya. Jadi kembali tadi lanjutan di hari Kamis, kita sering dibingungkan antara worship dengan liturgi. Liturgi itu adalah tata cara upacara. Tata caranya itu fleksibel sesuai dengan wilayah di mana kita tinggal. Gak usah jauh-jauh lah kayak kita di Indonesia, kan liturgi di dalam gereja dengan di luar gereja kan beda. Ada perbedaan sedikit. Liturgi gereja sendiri dengan gereja gabungan kan beda. Itu liturgi, tapi inti di dalamnya adalah worship. Apa arti worship? Seperti yang pernah saya katakan, arti kata Allah dan Tuhan. Kita worship kepada Allah, Allah adalah pencipta kita. Lalu kita worship kepada Tuhan, oknumnya sama, karena dia adalah pemilik kita. Ditambah Redeemer. Dialah yang persatukan kita, Yesus Kristus, dengan pencipta. Inilah inti daripada apa? Worship. Liturginya boleh apa? Berbeda-beda. Jadi, wahyu yang kita bicarakan di pelajaran hari Kamis itu, esensinya adalah worship, bukan liturgi. Jadi kepada siapa kita mengucap syukur, memuji, dan sebagainya. Contoh sederhana seperti yang saya katakan, kalau kita punya utang nggak bisa dibayar, lalu dihapuskan hutang kita, apa yang kita lakukan sama oknum yang menghapus hutang kita? Kita akan lakukan apapun yang bisa kita lakukan. Untuk apa? Untuk berterima kasih, untuk memuja dia, dan sebagainya. Itu esensi daripada apa? Worship
Perbedaan worship dengan liturgi. Jadi yang kita bicarakan Bu Hayu adalah worshipnya, bukan liturginya. Oke, untuk hari Kamis, tadi Olga katakan, tanyakan, kita perlu bagaimana mengetahui bahwa itu penipuan atau tidak. Ini pelajaran lama dan masih fresh dan saya pikir masih bisa kita pakai. Bagi teman-teman yang mau catat boleh. Di Ulangan pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dikatakan demikian. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu satu tanda dan mujizat. Nabi God spoken kan? Atau prophetic pemimpi. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi. Ini dia. Mengaku nabi, mengatakan aku bisa buat mujizat dan terjadi. Ini kata kuncinya. Dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, worship. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Artinya, terjadi mujizat, tapi dia belokkan, jangan. Karena apa? Worship. To worship, bukan liturginya. Oke. Lalu ayat yang kedua adalah Ulangan pasal 18 ayat 20 sampai 22. Dikatakan demikian. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Kalau mengaku-ngaku, menambahkan lah ya bahasa sederhananya, ini dari Tuhan, padahal sebenarnya tidak dari Tuhan. Itu tidak boleh. Lalu berikutnya, langsung ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Nubuatan-nubuatan. Oh, nanti tahun segini akan terjadi ini, ternyata tidak terjadi. Itu tidak pernah dikatakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Kita tidak boleh anti sama mereka, karena itu sudah Tuhan nubuatkan bahwa hal-hal seperti ini akan terjadi di akhir apa? Akhir zaman. Wah, waktu juga udah pendek ya. Jadi sederhananya bedakan liturgi sama worship. Lalu bagaimana mendeteksi bahwa itu adalah palsu atau tidak, yang tadi itu. Kalau tiba-tiba mengajak kita untuk worship kepada yang lain, jangan. Kesimpulannya, ya. Pelajaran hari Jumat. Di alinea pertama, bagian terakhir di situ ada. Paulus juga memberi amaran tentang aktivitas iblis di akhir zaman. Pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Paulus juga katakan bahwa setan akan mengelabui kita dengan tanda-tanda ajaib. Tapi itu semua adalah apa? Palsu. Artinya setan juga bisa membuat apa yang Yesus pernah lakukan. Contohnya adalah Musa. Musa membuat ular, ahli nujum juga membuat apa? Ular. Peristiwa terakhir yang menarik. Ularnya Musa memakan ularnya apa? Artinya apa? Mujizat yang Tuhan lakukan itu lebih hebat dari yang mereka lakukan. Oke, terima kasih Pendeta David, Olga, dan Pendeta Robert. Wahyu 12 memberikan jaminan kepada umat Allah bahwa iblis atau setan telah dikalahkan. Sama seperti setan telah dikalahkan pada saat peperangan di surga, dan juga dia telah kalah ketika mencoba Yesus di dunia, dan dia juga kalah kembali ketika Yesus berada di kayu salib, dan itu merupakan jaminan bahwa sesudah kenaikannya, Kristus tetap akan mengalahkan setan pada akhir zaman.
Maka satu-satunya harapan bagi umat Allah di akhir zaman adalah Kristus. Apakah Anda ingin jadi pemenang? Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.